Buku Kartens Piramid ini bercerita tentang pengalaman atau kisah nyata mengenai pendakian Kartini yang kami lakukan tahun 2016 di titik 4.884 mdpl. Dan di sini tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami sharing kepada pembaca mengenai pembelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Ini lagi merasakan kebahagiaan di dalam tenda. Kita masak-masak. Wah, Mas Indra juga habis banyak ini. Habis 3 piring ya, Mas ya. Aduh. Mantap. Khusus masak air panas boleh. Oke, telurnya udah jadi. Satu lagi. Satu terangnya khusus masak air panas boleh. Sorry. Satu terangnya khusus masak nasi. So one can be up, one can be down. One, two up, and then For tomorrow, how many people will go up to the ledge? 50 today, but altogether, how many will go up? Support from camp, maybe 3 or 5. So in total about 18 or... Okay. I was thinking there's going to be like 30 people. So that's No, okay. 18. there's 2 ropes, Pete, all the way up. Oh, cool. Sudah 2 tali tuh semuanya, Kang. Means you can climb two up. rope, Yeah, so we can you can climb beside each other. climb up with the pair. Yeah, so I'd say like maybe 4 or 6 people at a time. Half an hour between, would you say? Yeah. Di dalam sini. Tujuan dari ekspedisi Kartini ini adalah untuk memperingati Hari Kartini dan juga waktu itu untuk HUT PT-FI. PT-FI itu PT Freeport Indonesia yang ke-49. Nah, dalam rangka Hari Kartini, akhirnya kami memutuskan untuk mewakili daerah dari semua minimal provinsi besar yang ada di Indonesia, jadi dari timur ke barat. Salah satunya dengan menggunakan pakaian adat di puncak Kartens Piramid. Jadi kami ada yang pakai baju Papua pasti ya, terus kemudian ada yang pakai baju Batak, ada yang pakai baju Sulawesi, Kalimantan. Jadi pulau-pulau besar atau provinsi-provinsi besar itu kami berusaha untuk mewakilkan untuk bisa kami gunakan di puncak Kartens Piramid. Dan puji Tuhan itu bisa tercapai begitu. Aku tuh datang ke Jakarta sebenarnya karena libur anak sekolah juga, libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Terus kemudian memang sudah setting ke pihak Alex Media untuk launching buku dan bedah buku. Itu dilakukan di Senayan Park, Jakarta kemarin, tanggal 17 Desember, jam 2 sore. Kemudian sempat deg-degan juga, karena ini adalah launching buku saya sendiri yang perdana, terus kemudian dilakukan oleh Alex Media launchingnya itu sempat deg-degan. Terus senengnya adalah karena ternyata banyak banget teman-teman aku yang support datang ke sana. Temen yang datang itu mulai dari teman SMP, SMA, teman sesama petualang, teman-teman fotografer juga ada yang datang, teman-teman dari media juga ada yang datang gitu kan. Terus terang seneng banget gitu. Maksudnya berarti mereka antusias dan support banget dengan apa yang aku lakukan dengan buku ini gitu. Terus yang pasti capek tapi seneng gitu. Pada saat kita mau melakukan pendakian, semua persiapan-persiapan ina-inu, kemudian kalau secara prinsipil mungkin kita harus mempersiapkan hanya sekedar materi, tapi mungkin juga mental. Karena ternyata mental itu juga menjadi bagian penting ketika kita memutuskan sesuatu yang agak ekstrim nih, yang kayaknya di luar dari jangkauan para perempuan pada umumnya. Nah, kira-kira persiapan mentalnya apakah juga dilatih dalam persiapan pada saat melakukan pelatihan secara fisik atau bagaimana?
Ya. Mbak Endah? Baik, persiapan mental tentu kita latih juga, tetapi nggak kayak yang gojlokan gitu. Kayak jurik malam waktu malam pramuka gitu enggak ya? Enggak, dari kuburan ke kuburan enggak. Oh enggak ya. Jadi itu pramuka banget saya. pramuka banget. Jadi yang kita lakukan adalah kalau di Tembagapura itu hujan itu hal yang sangat biasa. Jadi kami latihan. Curah hujannya cukup tinggi. Tinggi sekali. Okay. Jadinya memang kita dilatihnya agak cukup ekstrim untuk fisiknya gitu. Nah setelah itu juga bagian dari pelatihan mental yang bahwa kami bilang bahwa kita harus komit. Seminggu 3 kali kami latihan. Selain fisik kami juga latihan perlengkapan peralatan tali temali, terus kemudian kami ajarin setiap weekend itu biasanya kami ada sesi kelas. Sesi kelas itu kita belajar survival, kita belajar bagaimana cara membuat tenda dom, kita belajar trangia itu gimana cara masangnya, kompor. Trangia, tadi sepertinya trangia ini bahasa Jawa artinya banguno. Trangia. Iya. Nah Iya. jadi cara masang kompornya itu gimana, cara makainya gimana. Bahkan cara untuk memasang kompor pun juga perlu kita dilatih ya? Iya dong, kalau enggak nanti setiap anggota harus tahu. Okay. Walaupun kita punya tim support ya, tim support kita tuh ada yang namanya tim dapur. Nah itu mereka akan bantu masak, bantu pokoknya untuk makan gitu ya, tapi kita tuh pokoknya urusan logistik perut lah ya. Pokoknya kita dimanja aja. Tapi kita tuh selalu menekankan bahwa bagian dari survival adalah nggak boleh terlalu tergantung sama orang lain. Jadi kita tetap harus tahu bagaimana sih cara pakai kompor. Just in case kita terpisah dari rombongan, kita bawa kompor, kita tahu cara pakainya. Just in case kita nggak ada orang yang bisa bantu, kita tahu cara membuat tenda domnya gitu. Yang pertama motivasi saya adalah untuk sharing tentang pengalaman kami. Ini berarti mengedukasi untuk semua bahwa kami ini persiapannya sudah lumayan matang sih kalau menurut saya ya. Tetapi ada hal-hal yang di luar yang sudah kita persiapkan ini tetap terjadi. Nah itu yang kita juga tetap harus. Jadi ada yang namanya do your best but prepare for the worst. Jadi tetap melakukan yang terbaik tetapi harus persiapkan hal yang terburuk gitu. Nah terus yang kedua motivasi saya menulis. Ya, sejujurnya ini merupakan buku yang saya tulis untuk, kalau bahasa psikologinya tuh namanya trauma healing ya. Bagaimana saya bisa merilis atau ya membantu saya untuk menghilangkan trauma saya sedikit demi sedikit gitu. Karena terus terang dalam perjalanan di April 2016 itu perjalanan yang cukup traumatis buat saya gitu. Jadi saya sempat agak lama mengalami trauma, deep trauma, dan kemudian salah satu cara yang saya pikirkan bisa membantu saya untuk merilis kepedihan dan kesedihan saya adalah dengan menulis. Dan terus terang buku ini saya tulis cukup lama, menurut saya sih ya. 1 tahun itu waktu yang cukup lama karena banyak waktu yang saya alami untuk flashback gitu ya. Saya mengingat kembali moment by moment dari setiap perjalanan ketika itu. Dan itu membuat saya menangis gitu. Jadi buka laptop aja saya udah bisa nangis gitu. Nah itu yang membuat penulisan ini menjadi agak lama gitu. Karena ketika saya mengingat lalu saya menangis. Dan ketika menangis ya udah saya udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa nulis gitu. Persiapannya itu cukup padat sebenarnya kami lakukan. Kami persiapan kurang lebih 6 bulan, mulai dari persiapan dokumen, proposal, terus perizinan, kemudian juga ada persiapan mental. Persiapan mental tuh seperti mental dan fisik ya, itu seperti latihan-latihan fisik. Itu seminggu 3 kali kami lakukan setelah pulang kerja yang pasti, jadi jam 5 ke atas gitu. Terus kemudian ada juga persiapan skill dan knowledge ya, itu karena kan kebutuhan kemampuan tali temali, rappelling atau SRT ya, single rope teknik itu sangat diperlukan di pendakian Cartens Pyramid. Jadi
itu kami lakukan Sabtu dan Minggu. Kemudian kemampuan atau knowledge mengenai survival itu juga kami berikan kepada semua atlet yang pastinya sih. Kalau atlet itu mandatori kami berikan, dan jadi mereka wajib untuk hadir di setiap pelatihan-pelatihan kami. Begitu. Jadi 6 bulan kurang lebih persiapan ini kami lakukan, dan ya selama 6 bulan itu kami juga berusaha supaya tim kami ini bisa solid gitu. Ya dengan semua kegiatan, kemudian kami melakukan banyak aktivitas juga sebenarnya di luar dari persiapan kayak fisik, terus pembelajaran itu kami juga sering makan bareng itu supaya tim kami ini bisa solid. Maksudnya kan agak susah sebenarnya mengumpulkan perempuan dari beragam budaya, terus beragam kepribadian dan karakter untuk menyatukan supaya kita bisa solid. Itu ya kita buat ya brainstorm, kemudian makan bareng gitu. Ini adalah pengalaman pertama juga, terus terang, dan seneng gitu. Maksudnya jadi waktu ketika ngobrol itu juga jadi nggak berasa gitu, karena ngebahas buku dan antusias dengan cerita gitu ya. Terus mereka tuh yang, aduh akhirnya ketemu sama penulisnya langsung gitu, terus minta foto, terus gimana sih Mbak ceritain. Jadi pengen akhirnya mengulik lebih dalam tentang pengalamanku secara pribadi gitu. Jadi nggak cuman apa yang aku tuangkan di buku kan. Terus kemudian ada yang bahkan stay sampai malam ngobrol gitu di tempat launching itu di Senayan Park, sampai mungkin pas kami pulang baru akhirnya pada bubar gitu. Ya ini mereka antusias, seneng gitu bisa ketemu langsung. Terus kemudian ada yang sengaja nggak minta tanda tangan sama ini kan, karena aku pengen ketemu langsung, aku yakin bisa ketemu langsung gitu. Terus saya tuh yang kayak oke, baik. Terima kasihnya terharu gitu loh, gimana sih? Ya seneng aja gitu. Ternyata ditungguin dan pengen ada yang minta tanda tangan atau nulis gitu di buku mereka. Terus ternyata ada yang curious banget sama isi bukunya, terus pengen ngobrol langsung gitu. Lagi masa-masanya orang senang belanja di live streaming gitu sih. Pasnya masih tahu sebenarnya bukunya kalau live tuh dari di keranjang. Oh. Jadi nggak perlu nyari-nyari ngubek-ngubek toko lagi. Oh, udah langsung bisa dibeli. Pakai keranjangnya dari situ. Iya. Oh, oke. 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Apa kabar nih Gramet semuanya? Pasti lagi ada yang lagi tempat kerja, ada yang lagi santai-santai mungkin, ada yang lagi ngerjain tugas. Gimana nih siangnya? Ini kan kita udah mendekati akhir Desember ya. Nah, kita ada acara yang luar biasa keren nih. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nih kenalan gue Mbak, nama aku Putri Mbak. Oke, nama aku Enda Saban. Nah, ini kenapa sih mungkin ada yang tanya, kenapa sih Kak Putri mau ngobrolin apa nih sama Mbak Enda? Pasti kan pada penasaran nih. Nah, aku tuh sama Mbak Enda di sini mau ngobrolin
sebuah buku yang sekarang tuh lagi baru launching ya Mbak ya? Benar, baru launching. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman kalau mau mencari destinasi wisata untuk akhir tahun mungkin ya, bisa nih jadi inspirasi nih buat teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka naik gunung. Oke. Jadi ini kita kenalin dulu ya Mbak bukunya ya. Ini bukunya namanya Carsten's Pyramid. Dan ini tuh based on true story. Ini kayak jurnal ya Mbak ya? Jadinya. Yes, benar. Ini kayak jurnal. Ini benar-benar kisah nyata dan ditulis sama Mbak Enda sendiri. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang buku ini langsung sama penulisnya. Carsten's Pyramid ini kan kalau dari hasil yang aku riset ini dia termasuk The Seven Summit ya? Betul. Puncak tertinggi, 7 puncak tertinggi di dunia. Betul. Jadi kalau kita mau naik Carsten's Pyramid memang harus punya skill. Ada kemampuan khusus yaitu tali temali yang harus memang kita kuasai karena dari titik awal sampai puncak semua memang harus pakai tali. Berarti ini bukan untuk beginner ya Mbak ya? Belum disarankan, tidak disarankan untuk mereka yang baru naik gunung ke piramid ya. Kami itu berlatihnya kurang lebih 6 bulan dan hampir setiap, jadi kami seminggu 3 kali itu latihan fisik. Jadi pulang kerja kan jam 5 gitu, biasanya kami udah ngumpul di lapangan bola. Terus kami latihan fisik seminggu 3 kali. Plus setiap weekend, Sabtu Minggu kami ada latihan di luar latihan fisik. Jadi kayak latihan tali temali. Karena kan memang ya seperti saya bilang bahwa dari awal sampai akhir pendakian sampai turun lagi itu semua pakai tali kan. Jadi kemampuan simpul, menggunakan ascender, descender itu udah harus di luar kepala. Jadi kalau ada simpul kita mindahin alat gitu, itu nggak pakai mikir, aduh aku harus gimana gitu, enggak. Jadi udah yang kayak gimana sih, kayak kita makan, kita ganti baju gitulah. Jadi udah kayak kebiasaan gitu kan. Makanya kita setiap Sabtu Minggu kita buat pelatihan tali temali, terus kemudian kita coba langsung gitu kan. Kadang kita cari bukit, kita turun di situ pakai tali. Kadang kita cuma pakai dinding yang terjal yang 90 derajat. Nah, ada juga kadang kita nyelipin ini pelatihan teori kayak survival. Jadi prinsipnya semua perempuan yang mau naik itu mereka harus punya kemampuan yang sama dengan orang lain gitu. Dengan escorter, kami punya tim escorter juga. Jadi mereka harus punya kemampuan yang minimal sama gitu. Jadi ketika kita nyasar di gunung, apa yang harus kita lakukan? Jadi bukan nangis terus mau nyasar gitu, nggak boleh. Jadi terus kemudian ada alat masak di alam bebas tuh. Nah itu cara menggunakannya gimana, cara bongkarnya gimana, masang baliknya gimana, buat tenda dum itu juga kita harus tahu caranya gitu. Karena kan somehow untuk orang yang tidak familiar dengan itu kan bingung ya, ini harus gimana gitu. Nah itu semua kami ajarin gitu. Bahkan ketika penggunaan kompas pun kami, atau peta di alam kan beda ya, kita punya kontur gitu. Nah itu kontur itu kita ajarin sama mereka gitu. Salah satu rekan kami yang masuk dalam tim escort itu mengalami hipotermia yang akhirnya menyebabkan Erik meninggal. Jadi kejadiannya itu pada saat kami sudah turun dari puncak. Kita tuh semua merasakan gimana Erik itu membantu kami ya, khususnya para Kartini itu luar biasa gitu. Humble banget dan dia tuh penolong banget. Teman-teman tuh kadang jadinya manja gitu gara-gara almarhum Erik. Jadi misalnya mau apa-apa sedikit, Mas Erik tolongin ini dong, Mas Erik tolongin ini. Jadi dan dia mau gitu ngebantu ngambilin apa atau nganterin apa. Bahkan ketika dalam perjalanan dari Yellow Valley mau ke teras besar aja, itu tuh Mas Erik tuh nanya ke saya gini, Mbak Endah mau dibawain nggak backpacknya? Terus saya bilang, jangan Mas, saya malu kalau dibawain backpacknya. Saya bilang, saya bawa sendiri aja nggak apa-apa gitu. Jadi memang ringan tangan sekali sih. Dan satu lagi, di tengah perjalanan ketika kami, itu di teras kecil kalau saya nggak salah. Di tengah perjalanan lagi nunggu antrian ya, mau naik. Beliau tuh sempat tuh sholat. Padahal itu hujan, saya ingat banget itu hujan. Terus almarhum Erik bilang gini, Mbak Endah, jadi dia tuh bilang gini, Mbak Endah, saya mau sholat sebentar. Kalau Mbak Endah nggak mau nunggu, jalan duluan aja nggak apa-apa. Terus saya bilang, nggak usah Mas, saya tungguin. Maksud saya
kita tuh kalau di pendakian tuh biasanya escort tim sweeper itu kan ada badinya ya, ada temen gitu ya. Dan saya sebenarnya saya nggak suka ninggalin temen gitu kalau dalam perjalanan. Nah, saya pikir kalau Mas Erik mau sholat kenapa harus saya tinggal gitu. Terus saya bilang, enggak Mas sholat aja dulu, nggak apa-apa, saya tungguin gitu. Dan jadi waktu Mas Erik sholat itu tuh saya sempat ngambil fotonya dan saya tuh sampai mikir kok hebat banget gitu loh ya. Maksudnya ya luar biasa lah menurut saya sih, luar biasa banget gitu. Nggak lama kondisinya akan seperti yang kemarin. Ingat kalau misalnya kurang fit, nggak usah dipaksa ngomong. Nanti akan ada tim support yang akan bantu backup untuk mobilisasi ke Yellow Valley untuk istirahat. Harapan saya dengan adanya buku ini bahwa kita bisa sama-sama belajar mengenai bagaimana kita harus menghargai alam. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengenal partner perjalanan kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan pendakian kita itu dengan baik, persiapan fisik, persiapan mental, persiapan perlengkapan, terus kemudian kita harus mengenali medan, itu yang pasti. Medan yang akan kita tempuh itu bagaimana dan itu semua harus kita tahu gitu. Karena ya itu tadi saya bilang bahwa kita sudah persiapan aja ada satu faktor yang kita tidak bisa mengendalikan. Nah, itu tetap harus kita bisa mempersiapkan yang terbaik lah gitu. Melakukan yang terbaik. Dan untuk almarhum Erik Erlangga yang sudah mendaki ke puncak tertinggi yang super tinggi, doa kami semua semoga almarhum Erik bisa beristirahat dengan damai, kemudian bisa berbahagia di surga, dan menjadi malaikat pelindung untuk para pendaki semua, dan yang pasti untuk keluarganya juga berbahagia, berdamai, dan ya tenang di puncak tertinggimu, Erik. We got lost. Yeah. We got to the top and we're not waiting and then keep moving and then we're thinking there'd be a change. Dari puncak Kartens, piramid.